senang sekali bisa berjumpa di penghujung tahun 2023. Kita bisa melihat perjalanan hampir 12 bulan ini ya, For Your Insight menemani Anda, mendampingi Anda dalam pembelajaran Alkitab dan adalah sebuah kehormatan bagi kami seluruh tim For Your Insight bisa melayani dimanapun Anda berada dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pembelajaran ini akan terus berlanjut tentunya sampai di tahun ke depan karena saya terus belajar. Teman-teman juga yang ada di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada juga pasti terus belajar, sehingga saya berharap pertemanan dalam pembelajaran ini akan terus berlanjut. Dan tentu saja saya tidak sendirian pada episode ini seperti biasa, ditemani oleh Pastor Evelyn Nadeak. Halo Pastor Eve. Hai Ugina. Kita senang sekali tentunya menyapa semua pembelajar yang ada di rumah, khususnya special edition nih Pastor. Iya. Special akhir tahun, lalu juga Natal. Vibes-nya Natal ya. Vibes-nya Natal. Beberapa waktu yang lalu Pastor Eve sampai memberikan kayak mengenal gitu wajah-wajah di jemaat yang sudah beli baju baru mungkin atau sudah mulai bikin kue-kue Natal, pasang pohon Natal. Right. Jadi pokoknya begitu 1 Desember, orang-orang tuh udah lain tuh moodnya, Pastor. Ya, itu karena kita ada di Jakarta. Di provinsi-provinsi lain bisa dari November udah pasang pohon Natal. Bener. I know some area. Saya lebih tahu provinsi-provinsi di Indonesia ya yang udah pasang pohon Natal November. Ya. Jadi di tengah vibes Christmas vibes ini, kita juga diingatkan, saya juga diingatkan, Pastor Eve juga mengingatkan kami semua teman-teman pembelajar yang ada di komunitas kami, untuk juga mendisiplinkan diri kita. Sebenarnya tidak dari bulan Desember sih, bahkan dari bulan-bulan Oktober, November, kita sudah perlu mengevaluasi, melihat perjalanan kita di tahun 2023, karena biasanya kan orang membuat resolusi untuk tahun yang baru. Tentu saja resolusi terlahir dari evaluasi. Nah, bagian evaluasi ini yang kita lakukan di bulan-bulan ini. Refleksi-refleksi yang perlu dilakukan, apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, atau malah apa yang perlu dibuang, dipangkas, tidak perlu lagi masuk dalam kehidupan kita, atau apa yang perlu kita tambah dalam kehidupan kita. Jadi memang butuh waktu ya Pastor melakukan evaluasi ya. Ada tips nggak yang Pastor bisa bagikan pada para pembelajar? Okay, now since we touch on that one, why don't we talk about it on this particular segment, ya, karena ya memang sekalipun ini sekarang ya nggak apa-apa, konten ini kita coba hadirkan di bulan Desember, and hopefully masih ada cukup waktu ya untuk kemudian bersiap-siap untuk memasuki satu etape yang baru atau season yang baru ya. Umumnya disiplin seperti ini saya coba galakkan di termin terakhir memang ya dari rangkaian 1 tahun. Jadi Oktober, November itu seharusnya kita sudah mulai siap-siap rapi-rapi gitu ya. Karena memang ada quote, nggak tahu kamu masih ingat nggak? The unevaluated life is not worth living. Unevaluated life is not worth living. Ya kan? Hidup yang tidak diperiksa kembali, hidup yang tidak dievaluasi, not worth living. Karena artinya life goes on. Memang hidup akan berjalan terus, but unknowingly you are only busy making movement, tapi jalan di tempat. Karena you are not actually evaluating. There is tidak ada course of action yang terarah, ya kan? Ya bisa aja hidup sih jalan ya, kita tambah tua kok, nggak tambah muda. Tapi mungkin nggak making progress. Tapi tidak making progress. Karena ya sama aja kita melakukan hidup kita. Ya, you go in the same route ya, terus aja muternya di tempat yang sama. Nah, there has to be an evaluation, ya kan? Tapi apa sih yang menginstigate, yang akan menggugah seseorang untuk kemudian mengevaluasi kehidupannya? Itu kan bukan satu common practice. Betul. People will not evaluate their life tanpa ada sesuatu yang geger, yang ngedrive, yang menginterupsi kehidupannya. I mean, life goes on, ya, until some kind of bencana mungkin terjadi, sakit penyakit mungkin, atau pertengkaran yang heboh, ya kan.
mesti ada katastrofi gitu loh. Jadi kayaknya kita nih creature yang kita makhluk yang baru akan ngeh bahwa sesuatu ini perlu dievaluasi, nggak bisa nih kayak gini terus. Itu kalau udah terjadi sesuatu yang interupsi, sesuatu yang basically seringkali konotasinya negatif ya. Barulah kemudian kita tergugah untuk, karena mau tidak mau kan jadinya harus menganalisa, harus mengevaluasi gitu, karena memang terjadi suatu benturan gitu. Nah, can we be better than that? Gitu kan, bahwa tidak perlu harus sesuatu yang major, yang katastrofik terjadi, baru kemudian kita mengevaluasi dulu. Nggak perlu harus benjol gitu loh. Jadi jangan tunggu situasi yang tadi yang mau tidak mau, jangan sampai di situasi itu dulu baru kita sadar kita perlu melakukan evaluasi. Right. Karena memang potensi untuk kita keluar dari jalur, potensi untuk kita going off the course, ya kan, itu terjadinya setiap hari. Ya, jadi kalau benturan itu kan kemudian membuat kita kan terlempar dari jalur kita gitu kan. Tetapi yang namanya orang melipir, ya, saya pernah dengan kamu, ya nggak apa-apa ini jadi pengakuan publik ya, karena saya diundang khotbahnya di satu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal kita. Saya pikir kan, oh kita datang 1 hari lebih awal saja supaya bisa menginap dan besok pagi-paginya kita bisa datang gitu pelayanan gitu kan. Jadi saya bilang sama kamu kan waktu itu ya mending kita nyetir aja. Tapi saat itu kita jadinya karena beberapa hal nyetirnya jadi siang. Dan siang tuh matahari lagi terik-teriknya. Dan saya ada di belakang kemudi. Nah ini pengakuan publik lah ya. Tuh kalau lagi cahaya matahari terang-terang. Padahal saya mobil udah pakai kaca film sudah ya. Yang sudah cukup gelap itu. Dan sudah stok ini snack-snack pedas. Snack pedas sudah ada, segala macam ada di mobil. Udah pasang podcast juga sambil kita dengerin. Iya, kita pakai podcast yang sambil blasting gitu kan. Untuk bisa diskusi gitu, karena ini perjalanan panjang. Right, tapi perjalanan memang cukup panjang. Dari tempat di mana saya tinggal ke area tempat saya akan melayani dan memang perlu menginap gitu ya. Nah perjalanan di tengah matahari terik ini di jalan tol, saya tuh tanpa sadar itu ngantuk gitu ya, ngantuk. Jadi Evelyn tuh kalau nyetir tuh nggak pernah ada jalur tengah, saya tuh jalur kanan. Berarti kan itu yang mestinya cepat gitu ya. Saya kok tiba-tiba tersadar ini udah akan nyerempet ke pembatas jalan gitu. Tiap kali akan nyerempet saya kaget, lalu balik lagi, ya stay the course lagi. Lalu tiba-tiba nyerempet hampir gitu, selalu hampir, lalu waduh, ini gimana nih ya? Sampai akhirnya saya bilang sama Ukina, kita berhenti di rest area saja dulu. Tidak untuk tidur, tapi for my body to move around gitu ya. Tapi yang saya mau bilang apa? Itu saya mengalami bahwa dalam kondisi kelelahan dan panas terik, ya, silau, itu memang tanpa sadar bikin kita, kan kita nggak tahu, ini kan tidak sedang harus belok. Ini kita sedang harusnya berjalan lurus, tetapi setir itu kemudian sedikit demi sedikit akan kemudian keluar dia akan kemudian menyimpang. Nah, jadi ini analogi mungkin ya, ini analogi. Tapi bagus analoginya. Ya bahwa kita itu offset, ya kita keluar dari jalur, dari lintasan kita, ya. Rasul Paulus berkata dalam tulisannya, dia berkata, I have finished my course. Ya kan, pada akhir hidupnya dia berkata, aku telah menyelesaikan jalur pertandingan. Saya suka sekali terjemahan bahasa Inggris dikatakan my course. My course, ya. So that means actually for each one of us itu ada jalur kita masing-masing. Saya punya jalur saya, Okina punya jalur kita. Betul. Dan ekspektasinya adalah setelah kita berjalan mengiring Tuhan, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita mestinya stay the course. Tetap ada di jalur itu. Ya, ini kalau saya coba menggunakan istilah bahasa Inggris, nanti kamu paralelkan dengan istilah bahasa Indonesia supaya kita bisa align gitu ya. Artinya once kita datang pada Tuhan, ya, dan anugerahnya melimpah,
itu kan kemudian kita ditempatkan di dalam suatu jalur yang ditentukan oleh Tuhan. Yang ditentukan oleh Tuhan. Di destinasi yang ditentukan oleh Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum dasar-dasar bumi diletakkan. For each one of us kita punya our own course. Kita tidak diminta untuk menjalani course-nya orang lain atau lintasannya orang lain. Dan the commitment is, or the what do I say, yang harus kita jaga adalah bahwa we stay the course. We stay the course dalam kehidupan kita. Ini bukannya BC ya, bukan before Christ, after Christ. Setelah Kristus ada di dalam hidup kita, dengan kehadirannya dalam hidup kita, Roh Kudusnya menuntun kita. Kita harus stay the course. Nah, tapi lewat lintasan panjang itu, dan semua kita tahu bahwa perjalanan hidup ini kita bukan sprint. Ya, kita bukan ini lari adalah cepat ya. Maraton panjang. Ya, jadi tesnya itu adalah the test of endurance. Tahanan. Tapi tahu nggak juga, bukan hanya sekedar endurance, the test of precision. Presisi. Yes. Ya, can we stay the course? Dan di dalam lintasan itu a lot of things happen. Oke, nah, kesibukan hidup ini kan macam-macam. Jangan bilang orang yang kerja aja sibuk. Enggak, ibu rumah tangga juga bisa aja sibuk. Banyak aja pokoknya kalau saya tanya, lah kau kan nggak kerja, kau kan ibu rumah tangga, mestinya waktumu banyak. Enggak, pastor, aku ya banyak juga kesibukan. Dulu kita bilang, coba didaftar kesibukanmu apa. Sampai saya waktu itu pernah bilang, adalah hal yang umum untuk orang-orang yang berkarir ya, yang ada di dunia kerja, mereka punya buku agenda. Jadi udah siap-siap nih. Biasanya orang yang berkarir di Desember tuh akan beli agenda ya untuk memasuki tahun baru. Ada ibu rumah tangga ada nggak sih yang kerja pakai agenda? Enggak ada. Tapi kalau ditanya sibuk aja selalu terus. Terus kita tanya kesibukanmu untuk apa? Mana jam per jamnya tuh ngapain? Ya nggak tahu juga. Tapi sibuk gitu. Selalu sibuk. Sampai tanya ada waktu buat Tuhan nggak? Udah pusing-pusing gitu kan. Nah, artinya are we being so mindful and careful with our time? Alkitab bilang, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Itu kan nggak dibilang menghitung hari hanya untuk orang yang ada di marketplace. Karena caranya menghitung hari apa? Dengan punya agenda. Dan di agenda jelas sekali tuh, bahkan ada agenda yang sangat jelimet gitu yang udah per jam aturannya. Jadi hitungannya tuh setiap jam tuh ada jamnya. Nah, kamu tinggal tulis di sampingnya tuh ngapain, jam ini ngapain di blok gitu kan. Itulah orang menghitung hari. Terus kita tanya, siapa orang yang mau menghitung hari sekarang? Apakah hanya karena orang, dan banyak orang Niki, ini umum ya. Orang yang bekerja hanya menghitung jamnya pada saat bekerja. Habis dia pulang kerja itu free fall. 9 pagi sampai 5 sore aja ada isinya. Itu ada isinya tuh, diatur tuh. Ngapain meeting siapa gitu. Bertemu dengan siapa. Ya. Begitu selesai jam kantor itu free fall. Oh iya betul. Terjun bebas. Umumnya ya. Ya, dia nggak ngatur lagi. Pulang di rumah dia mau terserah appointment dari siapa yang datang gitu ya. Siapa aja boleh, apa aja boleh, pokoknya itu free fall gitu kan. Nah, apakah kita bijak gitu loh. Nah, jadi artinya dalam lintasan itu there's a lot of things that is happening, a lot of things, a lot of noises, a lot of things. Bagaimana ya orang mau berlari dalam satu lintasan panjang kehidupan dan begitu banyak gangguan di situ. Kira-kira Evelyn kalau nyetir aja di bawah terik panas matahari, udah pakai blasting podcast menyala, udah cemilan pedes ada di situ, asam ada di situ, mau kopi ada di situ, mata saya itu bisa berat gitu. Dan aku dengan kecepatan ya, jadi ada di jalur kanan nih, itu kan itu bisa begitu gitu loh. Can you imagine in life kita tuh bisa ngelindurnya berapa jauh? Iya. Itu sendiri, itu kalau sendiri ini bawa penumpang juga ya Pastor ya. Jadi memang resikonya besar sekali. Resiko penumpangku satu. Nah kira-kira kalau Anda kepala rumah tangga, kepala keluarga, berapa penumpang yang kamu bawa? Anda pemimpin perusahaan, pemimpin gereja. Betul. Berapa? Ya bukan mobilnya bukan mobil berpenumpang. Betul banget. 7 gitu kan. Mungkin itu bus sudahan. Ya, yang mungkin anggotanya 300, mungkin anggotanya 500, 1000, kamu ngelindur gitu. Aduh. Panas terik gitu. Kamu ngelindur. Dan itu yang makanya tadi kita bahas bahwa apakah perlu sesuatu yang katastrofik. Baru kemudian kita memeriksa
am I still in the course? Apakah aku masih pada jalur lintasan yang Tuhan tetapkan bagi saya, atau aku sudah nyerempet dan pindah ke jalur orang? Can you imagine waktu satu mobil pindah ke jalur, dia membahayakan pelanggaran. Iya, dia membahayakan tidak hanya dirinya dan siapa orang yang dia bawa, tapi dia membahayakan orang yang sedang berjalan di jalur itu. Wow. Itu akan collision, itu akan bertabrakan dia dengan membahayakan kan. Ya, which is tinggi ya, right. And karena itulah mestinya tidak ada kompetisi di dalam Tuhan. Yes. Ya, kalau kompetisi berarti ada satu pihak yang sedang masuk di jalurnya orang lain. Definisi yang bagus. Ada orang yang masuk ke jalurnya orang lain, dan itu akan membuat benturan yang meresikokan kedua belah pihak. Yes. Karena memang tidak didesain seperti itu. Masing-masing orang punya jalur lintasannya sendiri, dan itu unik ya, in its own term, itu unik sekali. Nah, memahami ini semua, dan kita tidak mau ya supaya collision itu perlu terjadi terlebih dahulu ya, benturan-benturan itu terjadi dan kemudian membahayakan banyak pihak. Makanya perlu kita kembangkan suatu disiplin di mana kita perlu mengevaluasi kehidupan kita. Ya mungkin di sini kita masukkan pemahaman itu, karena juga apa yang kita pahami secara umum sebagai bulan Natal, ya, the Christmas season. Ya, identiknya udah macam-macam nih. Kalau kita menghadirkan Christmas, what actually comes to mind? Bagi beberapa orang mungkin baju baru, pasang pohon Natal, tukar kado, bikin event, pertemuan. Iya, hype-nya kan ke sana. Bikin perayaan Natal, terus itu sale. Sale pastor. Year end sale. Right. Nah, umumnya ke sana gitu ya. Tapi juga di dalam kalender gereja, kalender liturgi gereja, sebetulnya kita ngomong mengenai Christmas season, maka going towards Christmas adalah satu periode yang disebut sebagai masa Advent. Nah, ini yang mungkin sedikit perlu kita telaah, kita perlu pahami, kita perlu mengerti untuk mengimbangi segala macam hypes eksternal yang kemudian akrab dengan cara pandang karena kita perlu ganti asosiasinya sih, Pastor. Ya, asosiasi. I think the word yang tepat itu adalah asosiasi. Begitu menuju bulan berber, kita udah mesti cukup waspada, dan pikiran kita, akal kita langsung mengasosiasikan, oke, ini saatnya aku melakukan evaluasi, saatnya aku melakukan refleksi. Bukan lagi yang tadi itu. Begitu muncul bulan Desember atau Natal, apa yang muncul di dalam benak kita. Dan kata evaluasi itu sama sekali tidak ada gitu yang muncul. Iya, karena kemudian kita akan bergegas ya untuk untuk punya hype tadi itu ya, bergegas-gegas untuk shopping, untuk dekor rumah, untuk untuk pesta. Ya, saya banyak sekali melihat liputan-liputan atau tampilan-tampilan di sosial media, pesta-pesta yang gemerlap, yang gegap gempita, you know. Well, I'm not gonna talk mempersalahkan atau apa ya, tidak dalam tone seperti itu. Makanya saya hadirkan ini juga di dalam komunitas kita untuk to touch on the reality bahwa kita ini perlu siap untuk memasuki satu tahun yang baru kan begitu. Nah, kalau dibilang mau siap seperti apa? Ya. Karena memang itu tadi, umumnya seseorang tidak melakukan evaluasi kehidupan kalau tidak ada kejadian yang katastrofik. Jadi kan kita prone to bencana gitu. Bencana dulu baru mikir gitu loh. Kok jadi sangat bencana conscious gitu kan. Bencana dulu baru mikir bencana dulu ya. Itulah istilahnya. Itu namanya masih belajarnya dengan konsekuensi kalau yang itu. Sama ini sih, Pastor, kalau tadi kita pakai analogi dalam kita berkendaraan ya. Pada saat saya tidak menyetir para pembelajar, jadi memang saya kurang paham. Tapi yang saya pahami itu adalah pada saat kita mau melakukan perubahan arah, itu kan perlu melakukan ini ya,
kecepatannya dikurangi kan. Betul sekali. Dan itu tidak mendadak kan, karena kalau mendadak tentu saja juga membahayakan. Oh, membahayakan pun. Ini dalam transportasi apapun. Iya. Mau itu kapal, mau itu kalau pesawat saya belum pernah ngalamin ya. Apapun kendaraan di darat gitu ya. Kalau kita mau melakukan suatu perubahan course correction, perlu ada perubahan kecepatan. Jadi kecepatan perlu diturunkan. Baru kita boleh melakukan adjustment, penyesuaian. Perlahan-lahan. Nah itulah kenapa saya tidak. Nggak bisa banting setir dia. Saya kurang setuju kalau kita mau melakukan goals, membuat goals atau resolusi untuk tahun yang baru itu baru di bulan Desember. Karena itu terlalu mendadak. Makanya yang kita lakukan, kita sudah mulai melakukan evaluasi di bulan September malah. Dan di bulan September, Oktober itulah kita sudah menghasilkan agenda untuk komunitas, untuk gereja kita buat tahun 2024. Jadi ini tips juga yang kita juga bisa masukkan dalam pemahaman kita mengenai evaluasi. Yes. Nah, tadi saya katakan saya touch base on the kalender gereja ya, liturgi kalender gereja. Jadi ada periode menjelang Natal yang namanya Advent season. Nah, coba kita telah di situ ya. Nah, kata Advent ini datang dari bahasa Latin ya, yang kalau kita lihat di dalam bahasa Latin itu adalah Adventus. Adventus itu adalah artinya coming or arrival. Ya. Kedatangan ya. Iya, kedatangan. Dan memang kalau kita kaitkan dia dengan Natal, ya, kita bicara mengenai the arrival of the King of Kings, the Lord of Lords, which is Jesus in His first coming. Ya kan, pada kedatangannya, ketibaannya yang pertama kali, ya, dia datang tiba di dunia, di planet ini in the form of a baby yang lahir dan dibaringkan di palungan, ya kan? Kita tahu kisah itu tertulis di Gospels, ya kan? Namun juga itu paralel pemahamannya dengan kedatangannya nanti yang kedua kali. Pada kedatangan yang kedua kali dia tidak datang lagi dalam wujud sebagai baby. Ya, dia tidak datang dalam wujud baby. Dia akan datang in all his glory, dalam segala kemuliaannya. Jadi sebetulnya gereja kita semua, we are in this Advent season untuk mengingatkan diri kita bahwa yes, there was already the first coming, the first arrival, the first arrival, but the second coming has not yet. Itu belum terjadi, and we are preparing ourselves untuk the second coming. Ya, ada ilustrasi yang diceritakan oleh seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, ya. Di rumahnya dengan anak-anaknya, mereka lagi hari libur, ya tahulah kalau di rumah anak semua ngumpul lagi libur, ya semua ada yang leyeh-leyeh, bangunnya siang, pakai celana pendekan, singletan gitu kan, nonton-nonton, ya pokoknya semualah di rumah gitu kan. Saya juga teringat kalau lagi libur kami dulu waktu kecil-kecil di rumah ya kita mau santai gitu kan. Nggak mau tuh yang namanya disiplin jam berapa, jam 6.30 atau jam 6 semua harus sudah sarapan, siap-siap gitu kan, kayak model tentara aja. Tapi kan lagi libur, semua orang lagi leyeh-leyeh gitu kan. Dan memang kalau anak kumpul semua ya leyeh-leyeh lagi hari libur ya rumah tidak ada di dalam posisi yang perfect. Karena ya semuanya lagi mau ngemper gitu ya, lagi mau seneng-seneng aja. Can you imagine in that kind of setting, situation, tiba-tiba ada tamu yang datang. Dan sudah di gerbang. Tok tok tok. Lah, kok dia datang? Gitu kan, tamunya mami atau tamunya papi. Wah, on that first knock di pintu, mami bilang, kalian rapikan dulu, ada tamu kita rapikan dulu kan, begitu kan. Wow, udah kayak puting beliung, zup, mainan dirapikan dan anak-anak semua dimasukin ke dalam kamar. Betul. Kejadian juga sama saya. Kejadian, tau lah ya. Nah, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu yang tadinya ngemper, ada yang mau main-main di situ, duduk di lantai, ada yang mau duduk di sofa, semuanya pindah karena mami ada tamu atau papi ada tamu. Dan akhirnya gerbang boleh dibuka dan tamunya diajak masuk dan sudah rapi karena tuh anak-anak yang tadinya pakai singlet dan cuma pakai kolor itu semua udah pindah kan gitu kan. Secepat itu. Now, I'm going somewhere. Look at this. Kalau ketokan di pintu gerbang itu
konteksnya adalah tamu yang datang tiba-tiba di rumah, dalam tempo sesingkat-singkat pembenahan bisa dilakukan. Kalau Yesus mengetuk pintu, can you fix the mess dalam waktu yang cepat, in your life, dalam tempo sesingkat-singkat? Gak bisa sih. On the second coming, can the world be fixed, dirapi-rapiin on his second coming? Nggak bisa kan, Ki? Can the church melakukan pembenahan pada saat sangkakala itu sudah berbunyi? Dalam tempo sesingkat-singkat itu, ya kan? Nah, so that means ini kan masif pekerjaan ini. Nah, karena itulah kita perlu bersyukur dengan adanya kalender liturgi gereja ya dalam masa Advent ini. Betul. Kita jadi mengingatkan diri kita, baik secara individu, secara keluarga maupun as a church, untuk consider our ways. Ya, pertimbangkan jalan-jalan. Consider your ways. Are you still true? Masih nggak kamu jalan pada lintasan yang Tuhan tentukan bagi kamu? Baik secara individu maupun secara keluarga, karena keluarga perlu punya visi dan misi. Baik secara gereja, gereja perlu punya visi dan misi. Kan begitu semuanya. Semuanya itu ada lintasan-lintasannya. Masih stay true atau kamu sudah off course, sudah keluar dari lintasan itu, kamu sudah melipir, beres-beres. Jadi memang ada periode, ada masa yang sudah nice kan. Jadi tiap kali kamu cek, tiap tahun kamu cek, tiap tahun kamu cek. Wah, gitu loh. Ini menjadi satu, ya, minggu-minggu atas. Iya, ini menjadi minggu-minggu. Dan kita kalau tersangkut dengan hingar-bingar shopping yang serba sale di Desember, kita nggak akan slow down. Padahal ini minggu-minggunya ini kamu slow down and consider your ways in humble heart. Karena Yesus sudah datang, tapi He will come again. Are you ready for that second coming? Is your family ready for that second coming? Is your church, is your community ready for that second coming? Jadi di tengah ini, to balance the hingar-bingar gitu. Kadang-kadang di dalam keriaan kita tidak lagi consider gitu loh. Nah, makanya saya waktu itu kan kita share bersama-sama bahwa di dalam masa Advent ini adalah saatnya kita melakukan rekalibrasi. Dan catatan saya tulis, this is the time that call for us to recalibrate. Rekalibrasi. Ini istilah ini ya muncul, saya pikir dulu saya kerja dengan ada tim, kan Evelyn dulu suka ada di tim kreatif media gitu ya, ada nih di graphic designer, dan kita kalau sudah mendesain bagus-bagus, begitu keluar dari print shop, loh kenapa warna yang ada di layar dengan warna yang hasil dicetakan kok beda, dan beda jauh gitu, hijaunya kok lain, merahnya kok lain gitu kan. Akhirnya mereka bilang, iya kayaknya laptop kamu yang perlu direkalibrasi warnanya. Nah, waktu mereka hadirkan rekalibrasi itu, saya jadi teringat pengalaman saya waktu ada di TV ministry. Ya, dulu kita kalau mau sebelum recording atau sebelum taping itu ada color bar. Ya, ada time based corrector, ada vector scope, ya kan. Dan itu adalah alat-alat ukur pada zaman itu, teknologinya yang mengukur kesesuaian. Merah betul-betul merah, kuning betul-betul kuning gitu kan. Kesesuaian sehingga nantinya apa yang direkam dan apa warna yang sesungguhnya diharapkan manifestasinya bisa sama ya dengan desainnya. Kesesuaian. Jadi ada rekalibrasi, ya rekalibrasi. Demikian halnya ya kita melakukan rekalibrasi kehidupan pada masa-masa Advent ini. Jadi ini bukan masa untuk ngebut nih, ini masa kita untuk slow down, ya. Sehingga kita memang memberikan keleluasan bagi Tuhan untuk menangani area-area, mengingatkan. Bagaimana kita mau dikasih tahu kalau kita lagi ngegas gitu kan? Nggak ada lah. We missed Jadi it masih gitu. slowing down. We need to slow down di musim ini. Di minggu-minggu ini. Iya. Dan dalam rekalibrasi itu, now what we can do in that recalibration mode ya, kita revisit our past.
Ya, karena memang evaluasi itu hanya bisa terjadi pada saat kita mengangkat kembali hari-hari yang sudah kita lalui. Ya kan, kita ingat lagi. Sampai saya waktu itu katakan, ya kalau memang tidak pernah dicatat, ya mungkin sukanya foto kan, ya fotonya aja dilihat. Ya kan, visual atau digital record. Atau ya. kalau pemain media sosial, ya mungkin Ya, masih lihat ada postinganmu kali ya, history postingan. ya kan. Lihat apa aja sih yang pernah terjadi dalam hidup. dari Desember tahun lalu atau dari Januari. Hal-hal apa ya? What is the moments that you capture? Dan kenapa momen itu sampai perlu ditampilkan ke publik? Kenapa kamu mesti sampai harus foto? Apa maknanya? Is there any meaning to that? Gitu kan? The people that you met. Kenapa orang-orang yang kamu jumpai itu? Apakah kamu akan jumpai lagi orang yang sama tahun depan? Supaya kita tidak ada penyesalan-penyesalan ya. Ada kawan-kawan kita kan juga berkata, waduh aku waktu pulang kampung padahal masih makan sama dia gitu kan. Nggak taunya berapa bulan sesudah itu ya ternyata kawan yang dijumpai itu sudah berpulang, ya sudah nggak ada lagi. Ya mestinya waktu aku pulang kampung itu, jadi udah sampai like ke perenungan-perenungan seperti itu. Have we been a good steward of the relationship, hubungan-hubungan? Itu bagus banget pertanyaannya. Have we been a good wife, a good husband, a good parent? Right. Jadi kan kita ini steward dari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi have we been good steward? Jadi, nah kalau tidak slowing down itu nggak akan muncul. Ya life just flow like benar-benar kayak air kucuran dari keran gitu ya, ngalir aja terus gitu dan cepat sekali gitu kan. Nah jadi di Desember ini ambil waktu untuk slowing down and revisit your past. Merekalibrasi lalu revisit ya, mengunjungi kembali momen-momen yang sudah kita lewati. Right. Yang kedua, consider your ways. Pertimbangkan jalan-jalanmu ya di dalam menjalani lintasan tanding ya. Ini saya pakai istilah lintasan tanding nih. Kenapa pakai istilah lintasan tanding ya? Tadi bilang Rasul Paulus berkata aku telah menyelesaikan pertandinganku. Berarti dia ada dalam lintasan tanding. So actually hidup ini kan lintasan tanding. Tapi bukan tanding dengan orang lain loh ya. Bukan tanding dengan orang lain. Pertandingannya itu bukan pertandingan dengan orang lain. Pertandingan kita adalah pertandingan iman. Jadi pertandingan iman itu apa ya? Ya Tuhan ngomong apa, kamu lakukan. Tuhan ngomong apa, kamu lakukan. Kan gitu. Ini bukan untuk membanding-bandingkan sama orang lain. Nggak ada. Kita tidak dipanggil untuk bertanding dengan orang lain. Bukan itu. Pertandingan itu adalah pertandingan iman. Dengan mata tertuju kepada the author and the finisher of our faith. Kan itu pertandingannya. Jadi dengan mata tertuju kepada juru selamat kita. Itu yang kita lakukan tiap hari. Pertandingan iman. Nah, kamu tuh ada dalam jalur lintasanmu nggak? Kan gitu. We consider our ways. Apakah karena tekanan teman sebaya? Because of peer pressure. Ya, kita kemudian we sell our identity, kita banting harga. Dan kemudian kita coba jadi diri orang lain. Nah, itu namanya sudah keluar dari jalur pertandingan mau kau. Kan gitu kan. Kita mau jadi orang lain, kita mau jadi si A, si B, si C, kita menyesali kejadian kita menyesali kenapa gua kayak gini, kenapa gua datang dari keluarga seperti itu, kenapa gua. Nah, itu bikin kita nggak bisa tanding di jalur pertandingan kita. Gitu. Kita mau jadi diri orang lain. Ini kita perlu consider. Lalu kemudian step yang ketiga adalah lakukan course correction. Ya tadi kamu bilang ya, orang nggak bisa lakukan course correction dalam kecepatan tinggi. Karena course correction juga look how far you have melipir. Iya, udah jauh kali kamu melipirnya gitu loh. Udah jadi apa ini kan? Oke, kembali lagi ya. Return to your course, kembali lagi ke the original course. To the original course. Ini ya kalau tidak di-revisit, kalau tidak direkalibrasi pada masa-masa ini, what is the chance bahwa kamu akan tetap pada jalur lintasan yang melipir itu untuk 1 tahun lagi berikutnya. Tahun 2024 akan di situ aja terus dan tetap kau melipir, bahkan makin jauh. Ya, itu kita belajar mengenai 160 rule. Ya, degree rule itu. Jadi untuk setiap 1 derajat ternyata ada 60 mil. Dalam dunia penerbangan. Dalam dunia navigasi penerbangan gitu kan. 1 derajat loh. Kenapa? Dalam kecepatan tinggi 1 derajat itu sudah bikin dia off course. 60 mil.
Nah, ini it's true for flight ya, for navigasi penerbangan. It is true also for life. Ya, ada orang bilang nggak berasa ya 1 tahun. Masa sih nggak berasa? Lihatlah jurnalmu, lihatlah foto-foto berasa kok. Kalau nggak main jurnal memang jadinya nggak berasa ya. Iya, gitu kan. Sama ini biasa saya mau tambahkan tadi Pastor If sampaikan salah satu cara kita untuk revisit masa lalu itu juga adalah dengan melihat momen, foto-foto atau apapun yang sifatnya visual lah, momen-momen yang kita capture. Itu juga bagus karena saya juga mendigitalisasikan ya. Jadi juga ada di jurnal digital untuk momen-momen yang penting dalam kehidupan saya, terus juga saya tulis itu momennya apa yang terjadi di situ, apa yang berkesan buat saya. Tapi satu lagi Pastor yang juga menurut saya ini yang paling penting adalah mengunjungi kembali perkataan-perkataan Tuhan yang kita catat. Kenapa Pastor? Karena teman-teman kita mencatat. Oh ini kita tepuk tangan banget nih. Masih ada gitu orang yang mencatat datang ke ibadah gitu ya, atau mendengarkan pengajaran, datang ke Bible study masih mencatat saja, saya sudah salut dan tepuk tangan. Ya. Udah tuh dia mencatatnya ada Alkitab di sampingnya dan Alkitabnya pun juga ditulis, saya juga tepuk tangan, ditandain, masih ditulis ya, daripada di highlight doang di digital, aplikasi digital. Jadi kita pun sudah ekstra sekali nih orang-orang yang saya lihat. Namun sayangnya kita tidak memeriksa apakah catatan itu sudah menjadi saya. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa memeriksa atau melakukan evaluasi? Jadi ini pun yang saya lakukan juga, Pastor. Saya mendengarkan kembali pengajaran-pengajaran dari Pastor Evelyn yang sudah saya catat, maupun khotbah-khotbah yang menginspirasi saya yang saya catat dalam tahun ini. Dan saya kunjungi ayat-ayat tersebut. Sejauh mana saya sudah berprogres. Kan dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 15 ya, supaya kemajuanmu nyata. Jadi seberapa nyata tuh saya sudah maju dari mempraktekkan firman Tuhan itu. Atau enggak ya memang hanya sekedar catatan saja. Dan kita nggak bisa melakukan evaluasi untuk masuk ke tahun yang baru. Khususnya kalau itu catatan yang terkait dengan what is revealed to you. Jadi bukan knowledge base ya. Kan kadang-kadang dalam kita belajar Alkitab ada yang memang studi. Jadi studi kata, ya, studi tempat, ya, all of those things ya. Kita mencatatnya. Tapi kemudian dalam studi tersebut ada hal yang diwahyukan. Nah, yang itu penting tuh. Itu namanya insights. Yang itu perlu diperiksa ulang. Betul. Karena itu adalah hal yang spesifik yang Tuhan nyatakan, entah itu koreksi, entahkah itu harapan yang diperbaharui, janji Tuhan, nubuat dan apa segala. Itu perlu direvisit. Ya, firman Tuhan itu ada mestinya tuh ada periodenya untuk penggenapan. Nah, artinya karena Tuhan nggak ingkar janji ya. Jadi dia tidak ingkar janji. Kalau janjinya belum tergenapi, hanya ada satu permasalahan di situ. Karena pihak sana, pihak Tuhan itu tidak, dia siap, ready to perform His promise. Tapi umumnya yang sering terjadi adalah kita melepaskan janji itu. Kita tidak care. Kita tidak pegang. Kita tidak pegang. We don't hold on. Kita nggak pegang. Kita nggak hati-hati dengan janji itu. Kita lepaskan. Begitu saja. So, kalau tidak menjadi kenyataan, bukan Tuhan yang jadi masalah. Kita forgetful. Ya, kita adalah creature yang senangnya kan hype. Jadi, oh Tuhan ngomong ini, cukuplah itu berapa tetes air mata, mungkin membasahi tisu. Setelah itu, we get on with another hype. Ya, besoknya ada kesibukan baru. Ini tetesan 5 tetes air mata di sini dan catatan yang mungkin kena tetesan itu akan kemudian berlalu begitu saja. Ya, kita nggak pegangin itu karena firman Tuhan itu ada penggenapannya. Mungkin bukan hari itu, mungkin tahun depan, mungkin berapa bulan lagi, tapi itu mesti dipegang. Itu pasti ada hasilnya gitu. Cuma kita memang mau get on busy with life dengan hype yang berikutnya. Datang lagi hype yang berikutnya, hype yang berikutnya. Ini kita lepas. Nah, kalau ada yang tercecer seperti itu, maka musim Advent ini menjadi saat atau momen periode yang tepat untuk kita coba balik-balik lagi. Memungut kembali. Pungut lagi. Pungut lagi. Ya, pungut lagi dan simpan baik-baik karena Tuhan kita tidak ingkar janji. Amin. Setiap perkataannya mengandung janji untuk bisa termanifestasi. Amen. Wah, mudah-mudahan ini menolong ya, Pastor, untuk para pembelajar dan pendengar yang sudah mengikuti hal-hal yang tadi Pastor Evelyn sampaikan, bahwa ternyata melakukan evaluasi, ternyata membuat resolusi tahun yang baru tidak mudah.
itu harus dimulai dengan intentional evaluation. Ya, itu bukan a wish upon a star. Ya, I wish ya, itulah I wish. Nggak bisa melakukan evaluasi dulu gitu. Itu pun juga kita mengevaluasi dari resolusi yang kita tulis di tahun 2022 untuk 2023 juga kita perlu evaluasi. Kunjungi lagi tuh. Kunjungi. Apakah itu a wish upon a star atau memang kita kayak si Puno merindukan bulan gitu kan. Kita lakukan, oke? Supaya bulan Desember ini atau bulan Natal ini memang benar-benar kita maknai, mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, supaya kita tidak karena sesuatu yang katastrofik, ya tadi istilah Pastor If, yang benar-benar yang menggegerkan atau yang mengguncang banget baru kita melakukan perubahan, tapi kita menjadi seseorang yang bijaksana, bahwa kita bisa melakukan perubahan pada saat kita masih dalam kondisi yang masih mau belajar, masih dalam kondisi tenang, bukan dalam kondisi terdesak. Right. Thank you so much, Pastor If, untuk insights yang dibagikan. Dan kita akan lanjutkan tentu saja di episode berikutnya, masih dalam memaknai bulan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana kita bisa menyikapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya.